kita aktifkan cruiser. Oke, dan ini fungsi standby sudah aktif ya. Fungsi standby sudah aktif. Kita sudah dikunci pada kecepatan lebih kurang 50 kpj. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel yang selalu update dengan berita terbaru dan berita-berita yang jelas bisa kita lakukan dan kita lakukan sehari-hari. Oke. Tapi gua sebelum kita mulai di subscribe dulu ya. Oke, kali ini gua mau ngasih tutorial dan sedikit ya berbagi ilmu ya teman-teman ya. Saya sekarang berada di atas kendaraan Honda HR-V. Honda HR-V untuk tipenya Prestige tahun 2015-2016. Ya. Ini saya sudah lama menggunakan dan alhamdulillah aman-aman aja. Oke, mohon maaf ya teman-teman, mungkin ini agak bergoyang-goyang karena saya sambil pegang kemudi juga sambil pegang HP ya, karena saya nggak pasang holder. Jadi saya ingin sekedar berbagi bagaimana nih, apakah fungsi cruiser itu yang ada di mobil HR-V Prestige ya. Salah satu fasilitas yang ada di mobil HR-V Prestige ini adalah ada fungsi cruiser. Fungsi cruiser ini tidak dimiliki oleh mobil-mobil yang umum-umum aja, tapi memang ada klasifikasi khusus di mana fungsi cruiser itu ada pada kendaraan. Nah, di HR-V ini fungsi cruiser itu ada ya. Ada fasilitas cruiser. Fungsi cruiser itu salah satu adalah untuk mengunci kecepatan kendaraan atau laju kendaraan. Ya. Jadi semisal seperti sekarang ini saya berada di jalan tol. Ini memang jalan bebas hambatan ya. Jadi kita mau berapapun kecepatan kita masih bisa kita atur. Salah satunya yaitu tadi untuk mengunci kecepatan. Kita misalkan begini aja deh. Di jalan tol kita ngambil kecepatan rata-rata misalkan 70 atau 80 100 lah ya. Nah, dengan fungsi cruiser ini kecepatan pada 100 km per jam atau kpj itu bisa konti. Kita di lock ya, di lock oleh fungsi cruiser ini di kendaraan. Jadi setelah kita lock, kecepatan tersebut dikunci. Jadi kita tanpa menginjak pedal gas, dia akan mengunci kecepatan pada 100 km per jam. Dalam kondisi apapun, baik dia menurun ataupun dia menanjak, si fungsi cruiser ini akan tetap mengunci pada kecepatan 100 km per jam itu misalkan ya. Jadi dia akan stabil terus serpat 100 kecepatan. Semisalkan dan uniknya lagi teman-teman, fungsi cruiser ini bisa mengunci pada saat menurun ya, yang terasa sekali pada saat menurun. Menurun itu kan biasanya kalau kita kendaraan umum dia tanpa fungsi cruiser, itu kalau menurun kan pasti kecepatan akan naik sendiri ya, naik sendiri sehingga kita akan melepas pedal gas atau melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan. Nah, di fungsi cruiser ini di jalan menurun dia tetap dikunci ya, tetap pada 100. Jadi dia akan melakukan pengereman secara otomatis sehingga kecepatan tetap 100. Demikian juga untuk di jalan menanjak. Misalkan jalan menanjak dia tetap pada 100. Biasanya kalau keadaan umum jalan menanjak kita akan menginjak pedal gas lebih dalam untuk mencapai kecepatan yang rata-rata di 100 ya. Tapi kalau dengan fungsi cruiser ini dia mau menanjak mau menurun, dia otomatis akan melakukan akselerasi untuk mencapai 100 km per jam. Itu ya teman-teman, itu salah satu fungsinya. Tapi tetap saya ingatkan pada teman-teman untuk safety penggunaan cruiser, karena kalau kita tidak mengkontrol fungsi cruiser itu seperti nyelonong ya rasanya. Karena dia tidak pandang belokan, tidak pandang turunan, tidak pandang dia tanjakan, jalan jelek, jalan apa, dia tetap 100. Jadi seolah kita seperti nyelonong ya gitu teman-teman ya. Nah itu pesan saya. Tapi ini luar biasa, saya enak sekali kalau mengenai cruiser ini. Terus teman-teman, gimana Bang untuk cara menggunakan fungsi cruiser?
dan tombolnya di mana aja untuk fungsi cruiser. Oke, kita pelan-pelan aja di kecepatan ini sambil saya megang HP ya. Kita coba untuk mengenal tombol pada cruiser dan tampilan layar pada monitor, pada dashboardnya, bagaimana cruiser itu bekerja, dan kita akan coba juga untuk mengaktifkannya. Oke, saya balik dulu untuk kameranya ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kita balik kameranya. Sekarang saya berada di posisi jalan tol, tapi saya berhenti dulu karena saya ingin menjelaskan dulu tombol-tombol yang ada di mobil ini untuk mengaktifkannya. Ya, kita langsung aja. Yang pertama adalah tombol di sini di sebelah sisi kanan pada kemudi itu ada barisan tombol di sini. Salah satunya adalah cruiser ya teman-teman. Ini tertulis cruiser. Kemudian ini adalah tombol untuk rest, cancel, dan setting ya. Ini rest adalah reset, cancel untuk membatalkan, dan ini set untuk mengeksekusi ataupun enter. Ini cruiser. Kemudian untuk bagian layar kemudi ya. Setelah kita pencet cruiser, apa yang akan timbul di layar monitor kita ya. Oke, saya pencet di sini teman-teman. Oke, di sini adalah tertulis cruise main ya, cruiser main ya. Ya, ada warna hijau di sini, dan ini adalah posisi standby untuk mengaktifkan cruiser. Ini sekarang belum aktif ya, tapi dia posisi standby untuk kecepatan di berapa akan kita kunci ya. Dan catatan untuk mengaktifkan cruiser itu ada ketentuan kecepatan sehingga dia bisa aktif, yaitu di atas kecepatan 40 km per jam teman-teman. Di bawah 40 km per jam fungsi cruiser tidak bisa diaktifkan. Oke teman-teman ya, jadi di atas 40 km per jam baru fungsi cruiser akan aktif. Oke, ini kalau dimatikan untuk fungsinya standby-nya, kita pencet cruiser lagi, dia akan standby. Oke, bagaimana cara mengaplikasikannya? Bagaimana cara mengaplikasikan dan mengaktifkannya mempraktekannya ya? Oke, saya akan jalan dulu di sini pelan-pelan. Oke, di belakang banyak kendaraan truk ya. Biar mereka lewat dulu aja. Cukup ramai di belakang. Oke. Ya. Oke, kita mencoba melakukan mempraktekkan kecepatan untuk cruiser. Ya, ingat teman-teman bahwa kecepatan cruiser bisa diaktifkan di minimal 40 km per jam. Oke. Nah, untuk amannya saya akan mencoba mempraktekkan di sini dengan 40 km per jam atau lebih dikit ya, 40 atau 50 km per jam. Ya. Oke, saya akan mencapai kecepatan 50 km per jam dulu. Baik, sudah tercapai ya teman-teman, itu sekitar 50 km per jam. Nah, kalau ini kecepatan sudah kita inginkan di sini, kita pencet fungsi cruiser. Ini kita cruiser. Kita aktifkan cruiser. Oke, dan ini fungsi standby sudah aktif ya. Fungsi standby sudah aktif. Kita sudah dikunci pada kecepatan lebih kurang 50 kpj. Kita pencet setting ataupun enter di sini yang paling bawah. Kita pencet set ya. Oke, kita pencet. Oke, setelah kita pencet, itu tampilan di depan di samping warna hijau tadi kan ada satu ya. Ini sekarang sudah cruiser control aktif. Ya, tertulis cruiser control. Oke. Ini sudah aktif ya teman-teman ya. Kalau dua lampu hijau sudah aktif, dia kecepatan 50 km per jam. Ya teman-teman, terbukti kaki saya tidak menginjak gas. Kaki saya tidak menginjak gas ya di bawah ya. Oke. Oke, kita coba kontrol, kita lihat ini jalan menurun. Jalannya menurun. Dia tetap mempertahankan kecepatan pada 50 km per jam. Ya. Ini fungsinya sudah mulai bekerja pada 50 km per jam. Ya, ini tidak akan selalu mengontrol. Cruiser ini akan selalu mengontrol kalau kita tidak melakukan reset ataupun kita tidak membatalkan untuk aplikasi membatalkan fungsi ini untuk aktif atau
kita membatalkan. Ini akan tetap aktif terus ya. Selama kita tidak melakukan pembatalan program, dia akan aktif ya. Oke, di depan kita lihat teman-teman, jalanan kembali menurun dan cukup curam. Kita lihat di sini jalannya agak curam. Apakah dia tetap bisa mempertahankan pada 50 kpj ya? Seharusnya pada mobil-mobil umum tidak mempunyai fungsi cruiser, dia akan menambah kecepatan sendiri ya, otomatis menambah kecepatannya sendiri tanpa dilakukan gas dilepas saja, dia akan naik ya. Nah kalau ini lihat ya teman, terasa sekali pengereman yang dilakukan oleh kendaraan ini. Nah lihat ya, terasa agak dia mengerem sehingga kecepatan dia tetap aja stabil di 50 kpj. Kaki saya tidak melakukan tindakan apa-apa, kaki saya hanya diam ya, tetap masih di 50 kpj. Dia tetap mempertahankan kecepatan pada 50 kpj ya. Oke teman-teman, nanti kita lihat di depan itu, setelah ini jalan menurun, ada tanjakan ya, ada tanjakan. Walaupun tidak curam, tapi dia akan agak menanjak ya. Apakah fungsi cruiser bisa mempertahankan pada kecepatan 50 kpj? Kita akan lihat. Oke, sudah mulai menanjak, sudah terasa sekali kecepatan agak menurun, tapi juga terasa tarikan responsif mesin untuk tetap mempertahankan menjadi 50 kpj kembali ya. Lihat ya, saya rasa ini menanjak ya, sudah mulai menanjak teman-teman. Dan kaki saya tetap tidak menginjak apa-apa ya, tetap tarikannya terasa sekali, tarikannya tetap terasa bahwa dia untuk mempertahankan 50 kpj. Baik teman-teman, di depan ada truk, saya kira saya untuk membatalkan dulu sebentar. Saya batalkan pembatalan, kita menggunakan enter ya. Itu 2, kita klik enter di sini. Oke, dia batal. Dia kembali warna hijau, dia menjadi 1 ya. Nah, ini sekarang turun ya, kecepatan turun ya. Kecepatan turun. Dia fungsi cruiser aktif dan saya melakukan penginjakan pada pedal gas kembali. Kita akan melewati truk ini ya, teman-teman. Kita melewati truk. Karena truk ini di bawah 50 km per jam ya. Oke. Nah, dan teman-teman, untuk pembatalan ataupun mereset program ini ada 2 cara. Yang pertama, pada saat cruiser itu bekerja, untuk melakukan pembatalan adalah yang pertama tadi seperti yang saya lakukan, melakukan penekanan cancel pada tombol ini, tombol tengah. Ini cancel, kita membatalkan program. Yang kedua, kita cukup menginjak pedal rem. Maka dia otomatis fungsi cruisernya akan reset atau normal. Baik, kita coba agak naikkan ya, karena rata-rata di sini agak repot. Saya coba ke 60. Saya kembali aktifkan fungsi cruiser pada 60 kpj. Oke, saya pencet tekan. Ya, warna hijau sudah kembali 2 di sini. Saya lepas gas, lepas gas. Kita kembali mempertahankan. Ini turunan ya, turunan dengan kunci di 60 kpj. Lihat teman-teman, 60 kpj dia tetap bertahan walaupun dia turunan. Walaupun dia ini jalannya menurun, dia tetap bertahan pada 60 kpj ya. Selama saya tidak melakukan reset ataupun cancel pada tombol ini dan tidak menginjak pedal rem, dia akan tetap bekerja otomatis pada 60 kpj. Baik teman-teman, kita akan, nah dia temennya ini mulai menanjak ya, jalan mulai menanjak kembali, dia mulai menanjak. Fungsi cruiser masih bekerja. Kita lihat apakah fungsi cruiser akan mempertahankan pada kecepatan 60 kpj kembali ya. Oke, kita lihat ya, jalan mulai menanjak. Saya tetap tidak melakukan apa-apa pada kaki ya. Kita lihat speedometer 60 kpj, jalan menanjak teman-teman. Jalan menanjak. Cruiser aktif dan 60 kpj, dia tetap mempertahankan. Luar biasa untuk Honda ya. Dia tetap mempertahankan pada 60 kpj. Ya, jalan menanjak tuh teman-teman ya. Kelihatan sekali jalannya menanjak. Terasa sekali tarikan mesinnya untuk dia mempertahankan menjadi 60 kpj. Oke.
Nah, itu ya teman-teman. Dan untuk mereset tadi saya katakan, untuk membatalkan fungsi cruiser kita pencet cancel di sini dan juga menginjak rem. Oke, kita lakukan karena saya sudah hampir sampai di exit tol ya. Saya melakukan reset menggunakan menginjak pedal rem. Saya pencet rem. Lihat tanda hijaunya akan batal. Saya pencet rem. Oke, saya pencet rem. Kita lihat kecepatan kembali turun. Fungsi cruisernya nonaktif. Ya, fungsi cruiser nonaktif. Ini saya tidak lakukan apa-apa. Kecepatan otomatis menurun. Fungsi cruiser nonaktif. Ya. Dan ini terus dia akan turun semasa kita injek gas. Ya, teman-teman. Oke, kalau kita sudah, kita untuk menonaktifkan fungsi standby-nya, kita pencet lagi fungsi cruisernya, kita pencet di sini. Dan warna hijaunya akan hilang. Dan fungsi cruiser seperti kembali tadi tidak aktif, dan kita melakukan driver dengan fungsi manualnya kembali. Itu teman-teman ya, gitu luar biasa. Jadi enak sekali, saya nyaman sekali menggunakan ini HRV, walaupun tahun tua tapi nyaman. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya jelaskan tadi apakah kegunaan fungsi cruiser, kemudian bagaimana cara mengaktifkan dan menggunakan fungsi cruiser pada kendaraan Honda jenis tipe Prestige HRV Prestige 2015-2016. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Check it out.